Penjualan susu stagnan, peternakan sapi perah di daratan China terpaksa menjual dan menyembelih sapi untuk mengurangi kerugian. Perekonomian China telah menurun tajam dan konsumsi produk susu melemah. Orang dalam mengungkapkan bahwa sementara sejumlah besar perusahaan telah tersingkir, perusahaan yang tersisa berusaha untuk bertahan terlebih dahulu. Yin Ditei, kepala sebuah peternakan berskala besar di Hebei, baru-baru ini mengatakan kepada media resmi di Shanghai, bahwa di masa lalu harga susu di peternakan mereka relatif stabil. Namun, sekarang mereka tidak dapat bertahan dan harga pembelian susu turun menjadi 3,6 yuan atau sekitar 0,50 dolar Amerika Serikat per kilogram, bahkan lebih rendah dari harga pokoknya. Dia menyebutkan bahwa harga pakan baru-baru ini mulai naik lagi, sementara harga susu terus turun. Dia khawatir tentang prospek pasar dan telah mulai mengambil langkah-langkah, seperti menyembelih sapi untuk mengurangi kerugian. Peternakan ini mempercepat penyingkiran sapi-sapi yang berproduksi rendah, dan beberapa sapi yang bisa disisihkan, dijual untuk mengkompensasi kerugian bulanan. Pada saat yang sama, peternakan menerapkan berbagai langkah pemangkasan biaya, berusaha untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Pada tanggal 19 Juli dalam konferensi tingkat tinggi strategi pengembangan industri susu China 2023, Gao Hongbin, Ketua Kehormatan Asosiasi Industri Susu China, menyatakan bahwa industri ini menghadapi berbagai tantangan, seperti konsumsi gandum yang menurun, harga susu, dan kenaikan biaya. Baik perusahaan pengolahan maupun perusahaan peternakan menghadapi kesulitan yang serius, sehingga menjadikan tahun ini sebagai tahun yang paling menantang sejak insiden melamin pada tahun 2008. Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa sejumlah besar perusahaan telah tersingkir, mengurangi jumlah perusahaan susu skala besar dari 815 menjadi 587, dan diperkirakan akan semakin berkurang di masa depan. Dalam pertemuan tersebut, Li Shengli, Kepala Ilmuwan Sistem Teknis Industri Susu Nasional China, juga menyebutkan bahwa saat ini industri susu mentah hulu menghadapi kerugian, melebihi 60% dan jumlah sapi perah menurun secara signifikan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa tahun ini banyak daerah yang mengalami suhu tinggi dan kekeringan, yang menyebabkan kenaikan harga biji-bijian di musim panas. Akibatnya, biaya pakan terus meningkat. Beberapa bulan ke depan akan menjadi periode kritis bagi peternakan sapi perah, untuk menyimpan cadangan pakan yang cukup. Masalah-masalah seperti kesulitan dalam penjualan dan pendanaan yang ketat akan mempercepat penutupan beberapa peternakan. Karena konsumsi gandum, kami memprediksi bahwa pada tahun 2023 akan ada lebih dari 1,1 juta ton produk susu segar yang tidak dapat dijual. Setelah pandemi, ekonomi China telah mempercepat penurunannya, menyebabkan berbagai industri jatuh ke dalam keterpurukan. Sejumlah besar perusahaan dan bisnis telah tersingkir. Selain industri susu, banyak industri lain yang bersaing ketat untuk bertahan hidup. Terperangkap dalam perjuangan internal yang keras, dengan sektor real estate dan manufaktur mobil yang sangat menonjol. Gelombang pemotongan harga besar-besaran telah muncul, sebagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnis. Mengenai insiden melamin pada tahun 2008, hal ini dianggap sebagai skandal keamanan pangan yang signifikan di China. Menurut Wikipedia, skandal ini melibatkan susu dan susu formula bayi dari grup Sanlu, serta bahan dan komponen makanan lainnya yang dipalsukan dengan bahan kimia melamin, yang merupakan bahan kimia industri beracun yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia. Hal ini menyebabkan batu ginjal dan kerusakan ginjal lainnya pada bayi dan tragisnya, beberapa bayi bahkan meninggal akibat mengkonsumsi produk yang tercemar. Skandal ini menyebabkan kemarahan dan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat China, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem regulasi keamanan pangan di negara tersebut. Skandal ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena beberapa perusahaan susu menghadapi kebangkrutan dan kerusakan reputasi.